Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Almasita. Saya adalah mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C angkatan 2020. NPM saya yaitu 22010031002. Di sini saya akan mempresentasikan latihan UAS saya dengan mata kuliah fonologi dengan dosen pembimbing Ibu Luli Zahrotul Lutfiah MPD. Soal yang pertama, yaitu coba gambarkan letak 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar atau ucap berkenaan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Jawabannya yaitu 1. Paru-paru, 2. Batang tenggorokan, 3. Pangkal tenggorokan, 4. Pita-pita suara, 5. Krikoid, 6. Tiroid, 7. Aritenoid, 8. Dinding rongga kerongkongan, 9. Epiglotis, 10. Akar lidah, 11. Pangkal lidah, 12. Tengah lidah, 13. Daun lidah, 14. Ujung lidah, 15. Anak tekak, 16. Langit-langit lunak, 17. Langit-langit keras, 18. Gusi atau lengkung kaki gigi, 19. Gigi atas, 20. Gigi bawah, 21. Bibir atas, 22. Bibir bawah, 23. Mulut, 24. Rongga mulut, 25. Rongga hidung. Soal yang kedua, klasifikasikanlah unsur pembentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir. Jawabannya yaitu 1. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir, dibedakan atas 1. Vokal bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U, O, dan A. 2. Vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I dan E. Kedua, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah, dibedakan atas 1. Vokal tinggi atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, misalnya yaitu I dan U. 2. Vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, misalnya yaitu E dan O. 3. Vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, misalnya A. 3. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah, dibedakan atas 1. Vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I dan E. 2. Vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. 3. Vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Soal ketiga, yaitu jelaskan maksud dari A. Konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup ialah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian, hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Kedua, yaitu konsonan nasal. Ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup
jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Ketiga, yaitu konsonan panduan. Ialah konsonan hambat jenis khusus, tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan gusi belakang. Keempat, yaitu konsonan geseran atau frikatif. Ialah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru sehingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Kelima, yaitu konsonan getar. Ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Yang keenam, yaitu konsonan sentuhan. Ialah konsonan yang disebut juga konsonan kepak atau konsonan hempas, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh sesaat titik artikulasi. Ketujuh, konsonan sentuhan kuat. Ialah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. Perbedaannya, pada sentuhan kuat, sebelum artikulator aktif disentuhkan pada artikulator pasif, disertai ancang-ancang lebih dahulu sehingga proses sentuhannya lebih kuat dan disebut dengan sentuhan kuat. Strukturnya rapat, renggang, pendek, dan kuat. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Jawabannya yaitu pengaruh bunyi adalah sesuatu yang berpengaruh pada timbulnya bunyi. Pengaruh bunyi muncul sebagai akibat proses asimilasi. Soal yang kelima, jelaskanlah pengaruh bunyi karena distribusi. Jawabannya yaitu pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Soal yang keenam, identifikasikanlah transkripsi dan transliterasi bunyi. A. Transkripsi adalah penulian tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyerankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa yang menjadi sasarannya. B. Transliterasi bunyi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Soal yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental, antara lain berupa tekanan, nada, dan intonasi. Bunyi suprasegmental disebut juga fonem sekunder. 8. Definisikanlah pengertian dari 1. Identitas sifat khas suatu fonem, yaitu dasar bukti identitas fonem yang menjadi fungsi pembeda dari sifat khas fonem. Kedua, spesialisasi beban fungsional fonem, yaitu tenaga atau ahli yang mempelajari tentang fonem atau membuat perbedaan dalam suatu bahasa. Ketiga, alternasi alofonemis, yaitu alofonemis yang teramalkan dari lingkungan. Keempat, penafsiran fonem, yaitu penafsiran sebuah kata atau kalimat dalam pengucapan atau pemenggalan kata.
Soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Jawabannya adalah premis, yaitu pernyataan yang berhubungan dengan suatu hal dan dijadikan sebagai landasan kerja. Hipotesis yaitu simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian mengenai kebenaran hipotesis dilaksanakan dengan menganalisis data yang ditemukan dalam bahasa. Kedua, dijadikan dasar dalam melakukan analisis fonologi. Premis yang dijadikan dasar dalam menentukan fonem bahasa dan sistem fonem. Soal yang ke-10. Sebutkan beberapa jenis oposisi dalam fonem. Jawabannya adalah A. Oposisi bilateral dan oposisi multilateral. B. Oposisi proposi dan oposisi terpencil. C. Oposisi fonem. D. Oposisi silabe. E. Oposisi kata. F. Oposisi kalimat. Demikian presentasi UAS saya. Semoga bermanfaat. Jika terdapat salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.